Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ada faslun utawi iki iku ana pasal suci. Wa alfadhu utawi pira-pira lafale umum. Lafaz yang menunjukkan umum, mencakup segala sesuatu, lebih dari dua, berarti minimal tiga. Arba'atu anwa'in iku ana papat pira-pira macem, pira-pira werna. Arba'atu anwa'in iku ana papat pira-pira werna. Jadi lafaz-lafaz yang menunjukkan umum itu ada empat. Ya. Pertama ahaduha utawi ahaduha utawi salah suwijine arba. Satu dari empat itu adalah ismul jam'i, iku isim jamak. Ya, isim jamak ini adalah kata benda yang menunjukkan makna banyak. Idza urifa nalikane den ma'rifatake, ketika dima'rifatkan, ketika diperjelas bil alifi kelawan alif, wal lamilan lam kal muslimina kaya lafat al muslimin, wal musyrikina lan lafat al musyrikin. Al muslimin pira-pira wong muslim, wal musyrikin pira-pira wong musyrik, wal abrari lan kaya lafat al abrar pira-pira wong bagus, orang-orang yang bagus. Wal fujjar ka qaulika iku kaya ucapane sira. Muslimun, muslimun rupane lafat muslimun. Wa musyrikun lan lafat musyrikun, enggak ada alnya ya. Wa abrarun lan lafat abrar, wa fujjarun lan lafat fujjar. Fala yaqtadi mongko ora nuduhake apa al munakkar minhu, ora nuduhake al umuma ing makna umum. Jadi kalau mengatakan muslim, ya mengatakan muslim, bukan ya orang-orang muslim gitu ya. Kalau Anda mengatakan gitu, itu malah tidak mencakup seluruh dunia. Maka doa itu sebaiknya dengan menggunakan bahasa Arab saja. Artinya begini, kenapa kita doa yang paling bagus itu kan doa yang al-warid dari Al-Quran maupun dari Nabi. Kenapa? Kalau kita mempelajari bahasa, mempelajari ilmunya Al-Quran, bahasanya Al-Quran, maka perbedaan pengucapan kata al-muslimun dengan muslimun itu nanti konsekuensinya beda. Kalau Anda mengatakan al-muslimun, maka mencakup seluruh orang muslim di dunia. Misalkan kita doa Allahumma gfirli dunubi wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat, maka Anda mendoakan seluruh orang sedunia dan itu sudah dikatakan sebagai sedekah. Tapi kalau Anda mau ya Allah ampunilah saya dan ampunilah orang-orang muslim, loh itu nggak bisa mencakup semuanya. Kenapa? Lafaz itu tidak ada alif dan lam. Karena lafaz ini serapan dari bahasa Arab. Nah ini pentingnya ngaji ya begitu. Maka ya kalau doa sebaiknya menggunakan doa bahasa Arab. Doa untuk orang tua atau mendoakan orang tua, doa yang lain kemarin yang kita ajarkan itu semuanya menggunakan alif lam. Kenapa? Karena dalam doa itu kita ingin mencakup pokoknya semua orang
muslim hitungan mulai minimal 3 sampai miliaran sekalipun, taruhlah triliunan sekalipun, kalau memang jumlahnya sampai triliunan, maka itu masuk doa Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Cukup. Gak usah al muslimin fil palestinin, al muslimin fil iraqiyin, al muslimin fil britaniyin. Britaniyin itu Inggris, Britania. Al muslimin fi almaniyin, Almania itu Jerman. Al muslimin al faransiyin, Prancis. Ya, Nederland, Belanda atau Nederlandiyin ya, dan seterusnya. Jadi al-amrikiyin, al-muslimin, al-amrikiyin nggak perlu gitu. Al-muslimin sudah mencakup seluruh orang yang syahadatnya sama, maka otomatis mendapatkan doa yang kita panjatkan. Ya. Terus kalau nggak ada alnya, maka nggak umum. Kalau nggak umum berarti apa? Ya nggak bisa mencakup semuanya. Hanya mencakup 1 sampai 2, nggak sampai 3 ke atas gitu. Menurut Imam Syarazi. Wa min ashabina, lan iku setengah saking pira-pira sahabat kita. Namun toh demikian, ada juga dari kalangan sahabat kita ma'asyiras Syafi'iyah man utawi ana wong kala kang ngucap sapa man huwa utawi al munakkar minhu, lafat-lafat yang dinakirahkan tidak ada alnya, misalkan muslimun musyrikun ila akhir tadi, huwa ya huwa utawi al munakkar minhu lil umumi iku nuduhake mana umum. Tapi ingat ya, pendapat ini hanya pendapat sebagian kecil. Wa huwa utawi qaul huwa lil umum, qaulu Abi Ali Al-Jabai iku pendapate Imam Abu Ali Al-Jabai. Wa dalilu utawi dalile menurut Imam Syarazi pengarang kitab Al-Lumah ini, dalil atas ketidakbenaran pendapatnya Imam Abu Ya'la Al-Jabai adalah nggak bisa dong kalau muslimun tanpa al itu nggak bisa dikatakan jamak. Muslimun, Anda mengatakan muslimun saja tanpa al itu nggak bisa mencakup banyak orang, hanya terbatas orang tertentu, nggak bisa dikatakan jamak, kata saya Asy'ari. Dalilnya mana? Wad dalil utawi dalil ala fasad dalika ing atase rusake mengkono pendapat dua lil umum annahu iku sak temene lafat nakiratun iku nakirah falam yakdi mongko ora nuduhake apa nakirah al jinsa ing sekabehane jenis kakaulika kaya ucapan sira seperti ucapanmu rajulun muslimun ayhada utawi iki rajulun iku wong lanang muslimun kang muslim. Jadi kalau kita mengatakan rajulun muslimun ya sudah berarti menunjukkan ya tidak semua rajul, hanya seorang itu saja. Mau muslim saja satu orang tetap diam saja aja. Tidak ya. Sekarang dilanjut. Pasal adapun lafat-lafat yang menunjukkan al-umum, adapun lafat-lafat yang menunjukkan al-umum ada 4 macam. Ya. Pertama, titik 2 ya. Pertama adalah isim jamak. Buka kurung kata benda yang menunjukkan makna banyak. Kata benda yang menunjukkan makna banyak. Tutup kurung manakala dimakrifatkan, diperjelas, manakala dimakrifatkan, diperjelas dengan adanya alif dan lam, dengan adanya alif dan lam. Semisal
lafat al-muslimun, koma al-muslimun boleh, al-muslimin boleh, al-musyrikin, koma al-abrari, orang-orang bagus ya, wal fujjari, orang-orang menyimpang, dan beberapa contoh lafaz lainnya, yang menyerupai al-muslimun ila akhir. Dan beberapa contoh lafaz lainnya yang menyerupai al-muslimun ila akhir. Berarti boleh al-mutasaddiqun, ya kan? Al-musallun boleh. Gitu. Adapun lafaz yang bersifat nakirah, gitu ya, yakni buka kurung ya, bersifat tidak jelas, maka tidak menunjukkan makna al-umum, maka tidak menunjukkan lafaz al-umum atau tidak menunjukkan al-umum. Semisal ucapan Anda muslimun, orang-orang muslim, musyrikun, orang-orang musyrik. Lebih tadi sama-sama al-muslimun, yang kedua muslimun, apa bedanya? Kalau kita mengatakan al-muslimun berarti orang-orang muslim yang jelas, yang ada, yang telah diketahui keislamannya. Itu al. Tapi kalau nggak ada alnya ya sudah, ya orang-orang Islam itu. Bisa jadi orang itu sudah ada, orang itu belum ada. Maaf, Anda suatu saat mbak-mbak, mohon maaf lihat, kan kalau nikah kan kemungkinan punya anak, insya Allah, dan kita berdoa anaknya kan ya kayak ibunya bapaknya, menjadi muslimat, kan belum ada, itu nakirah, karena belum ada, dan seterusnya bisa macam-macam nakirah itu, pokoknya nggak jelas. Nah terus akan tetapi di antara para sahabat kita, dari kalangan Syafi'iyah, ada ulama yang berkata bahwasanya isim nakirah dalam kurung lafaz yang masih samar seperti di atas tetap menunjukkan al-umum, titik. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Ali Al-Jabai, titik. Menurut Imam As-Sayrosi, pengarang kitab usul fikih Al-Lumah ini, menurut Imam As-Sayrosi, pengarang kitab usul fikih Al-Lumah ini, pendapat ini adalah salah. Hal ini didasarkan pada
ketika ada lafadz nakirah samar, maka otomatis tidak bisa mencakup seluruh jenis yang ada di dalamnya. Tidak bisa mencakup jenis yang ada di dalamnya. Ya berarti kalau Anda mengatakan muslimun, ya wae Islam ning gone itu paret. Islam digang 9. Nek mengatakan muslimun, tapi dikasih al, wis Islam sak dunya sing urip sing mati, yang sudah meninggal maupun yang hidup. Anda Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, yang Anda doakan, yang Anda sedekah itu tidak hanya yang ada di bumi, tidak hanya yang hidup, tapi yang di alam kubur pun Anda doakan. Karena apa? Mencakup semua orang yang berstatus muslim, hidup maupun mati, selagi belum hari kiamat, itu masih kategori alam dunia. Ya, ini ada yang kurang kemarin. Alam ada 5, ya, Dela ya. Alam lauhil mahfuz, alam kandungan, alam dunia, alam kubur atau alam barzah, terakhir alam akhir. Ada satu ya yang kelewat, mencatatkan saja ya. Alam apa? Lauhil mahfuz, alam rahim, alam dunia seperti kita ini. Rahim berarti di dalam kandungan ibu kita. Alam barzah atau nama lainnya alam kubur, dan yang kelima adalah alam akhir. Tapi waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al arwahu junudun mujannadah. Roh-roh manusia itu dulu di Lauhil Mahfuz bergerombol sesuai dengan gerombolannya masing-masing. Ini hadis menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak ada istilah kebetulan ketemu di Darul Ulum Ad-Diniyah Saputra Toparek Cirebon. Tidak ada istilah kebetulan. Dalam ilmu akidah, pertemuan kita ini bukan pertemuan kebetulan. Kebetulan saya mondok, kebetulan saya nyantri, tidak ada istilah kebetulan. Kenapa? Dulu kita ini ada orang-orang yang hidup sekarang berkelompok, bergerombol, bertemu seperti ini, dulu pernah ketemu di alam Lauhil Mahfuz. Kalau kita bertemunya dalam keadaan iman Islam, gelem ibadah, gelem ngaji, berarti dulu kita ketemunya dengan orang-orang yang ahli ibadah, ahli ngaji, ketemunya dengan para ulama, itu maknanya. Dan pertemuan di Lauhil Mahfuz itu akan terrealisasi di dunia ini atau dibalik boleh. Pertemuan kita di dunia ini itu adalah realisasi pertemuan kita di alam Lauhil Mahfuz. Nah, semoga saja pertemuan Lauhil Mahfuz jelas itu adalah pertemuan kita dulu. Sekarang realisasinya semoga di hari kiamat nanti kita kelak akan bertemu kembali dengan orang-orang yang seiman, se-Islam. Tentu kalau kita hadoroh, kenapa kalau kita ngaji, guru-guru saya, semua guru-guru saya sebelum ngaji itu maca Fatihah sih. Tidak cukup salam basmalah punten dan hadoroh dulu. Ini yang membedakan dengan di kampus. Mungkin loh kampus hadoroh saya atau ngaji loh, kuliah nggak ada loh, Rahman nggak ada kan, langsung kan mentok baca basmalah tuh. Nah ini kenapa saya ingat betul abah saya almarhum ya ini menyatakan, jadi beliau itu kalau disuruh mimpin tahlil itu begini, sebentar kita HP dulu, maksudnya bahasanya orang kuno ya. Abah itu kan nggak tahu, maksudnya itu kan HP itu kan alat komunikasi. Saya HP dulu maksudnya ditelepon, dikomunikasikan dulu. Pokoknya kalau nomornya cocok ya pasti nyambung. Ya bahasanya Abah yang polos seperti itu, almarhum. Maksudnya bagaimana? Kalau orang-orang yang kita sebut, kita hadurui sebelum ngaji, wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa man intasaba ilaina wa ila jami'in man wajabat haqqun alaina wa ila jami'in man yata'allaqu bil ma'had Darul Ulum Ad-Diniyah. Semua bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, orang-orang yang punya hak atas diri kita, orang yang berhubungan dengan Darul Ulum Ad-Diniyah yang sudah meninggal dunia, sepanjang dia iman Islam,
maka dia akan hadir dalam majelis ini. Apalagi jelas yang ngarang kitab ini Imam As-Syairazi, jelas kita sebut, tidak hanya sekedar mau ngaji saja. Setiap kita sholat, kita berdoa untuk beliau, itu hadir itu. Kenapa? Alam barzah itu beda dengan alam dunia. Mereka itu sudah terbebas oleh ruang waktu. Yang terbatas oleh ruang waktu ya kita ini, apalagi ada PPKM, jelas terbatas toh. Kemarin saya ke Ciperna mau pulang ke Cirebon sini aja dipersulit, padahal plat saya BA EB ya EC itu kan plat kota, tetap aja ditanyai. Kenapa? Terbatas ruang waktu. Tapi orang barzah enggak. Kalau bahasa Abah ya, kita telepon dulu, kita HP dulu. Yang penting kalau nomornya cocok pasti akan nyambung. Itu maknanya adalah beliau-beliau yang kita hadiri, yang kita bacakan Fatihah, termasuk malaikat Jibril. Maka kenapa para ulama kalau mau doa tahlilan wa ila jami'il malaikatil muqarrabin dan seluruh para malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah, khususnya malaikat 10 itu, ya pada datang. Aja sembrono lho. Mbak, kami ini ilmu. Maka harapannya adalah ketika nanti kita di akhirat ya ketemu Imam As-Syairazi, ketika kita menyebut Imam Syafi'i ketemu Imam Syafi'i, kumpul maning, harapan kita seperti itu. Jadi menyambungkan batiniah, menyambungkan ta'alluq, hubungan kita secara batiniah, secara keilmuan dengan beliau-beliau. Maka ini pentingnya kenapa ngaji seperti ini. Tuh ngaji berplok-plok untuk menunggu. Ya jadi kita harus meyakini dulu dan ingat amal akhirat itu beda dengan amal dunia. Nah kalau Abah menggambarkan ketika tepatnya ya bulan Syawal ya, ini kan banyak tamu biasanya kita karena kita lebih sepuh pernahnya, posisinya tua ya karena memang Abah itu saudara paling tua, itu juga termasuk saudara paling tua, sehingga kalau lebaran didatangi oleh saudara-saudara yang lebih muda termasuk santri dan seterusnya lah. Nah ketika Abah mencontohkan kenapa kok kita berdoa dan kenapa doa kita kok menggunakan al-muslimin wal muslimat, kenapa? Amal akhirat jangan ragu, ibarat minuman begini, Abah sambil megang gelas. Kalau minuman ini adalah kita minum, kita bagi untuk 2 orang, maka logika yang paling gampang adalah per orang dapat setengah gelas. Karena 1 gelas dibagi 2 kan, logikanya kan ya bisa 2/3, satunya 1/3 kan bisa, pokoknya dibagi sesuai porsinya kan. Taruhlah setengah gelas dapat setengah kan. Itu kalau amal dunia. Tapi kalau amal akhirat beda. Bedanya pripun, Bang? Bedanya kalau kita sedekah, kalau kita berbagi amal akhirat, misalkan ini adalah sedekah 1 gelas air, maka semua yang kita sedekahi maka dapat full 1 gelas. Bukan berkurang. Misalkan yang kita doakan 10 orang, maka nggak mungkin 1 orang dari 10 itu dapat 1/10, enggak. 1 orang tetap dapat 1 gelas. Itu yang membedakan amal dunia dengan amal akhirat. Dieling-eling kan. Jadi Anda jangan pelit kalau donga. Benar loh. Walaupun Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, enggak apa-apa. Ketika di alam kubur, Anda sebut itu lebih menghargai. Konon. Nah, ini pentingnya kayak gitu. Ya. Titik. Adalah jadi ya tidak mencakup semua jenis seperti ucapan Anda dia adalah seorang laki-laki yang muslim, dia adalah seorang laki-laki yang muslim, titik. Ini saya tambahannya, kasih catatan ini biar mohon maaf ya karena kita tabarukan dengan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili ya, dalam kitab Ushul Fiqh Al-Islami juz 1 halaman 240 ada tambahan keterangan, yaitu kategori pertama dari lafadz jamak
adalah isim jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam, yang dimakrifatkan dengan alif lam, atau dimakrifatkan dengan idhofah. Catatannya itu. Jadi tidak hanya dimakrifatkan dengan alif lam, al muslimun misalkan, kan asalnya muslim, al muslimun jadinya al muslim, atau dimakrifatkan dengan idhofah. Semisal ya, semisal lafaz ya, yusikumullahu fi auladikum, lafaz auladikum dalam kurung surat An-Nisa ayat 11. Aulad itu kan nakirah karena nggak ada al kan, tapi menjadi nakirah dengan menjadi apa, dihidupkan lafaz kum. Aulad itu nakirah, ketika auladikum jadinya makrifah. Contoh, jadi tambahannya begitu ya, sehingga makna aulad di sini mencakup semua anak-anak, mencakup semua anak-anak kandung dari kalian semua, baik anak kandung satu bapak, punten ya, satu ibu atau satu bapak saja dan seterusnya, gitu. Tambahan gitu ya. Jadi tidak hanya makrifat dengan alif lam, tapi makrifat dengan idhofah. Idhofah itu apa? Penyandaran. Contoh ya, rumah sakit. Itu kan dua kalimat kan, rumah dan sakit kan. Tapi kalau sudah digabung, rumah sakit, rumah makan, itu idhofah. Penggabungan dua kata yang aslinya lafaz itu berbeda-beda. Baitullah, bait itu rumah, Allah itu Allah. Rumah Allah, rumahnya untuk rumah untuk ibadah kepada Allah. Itu contoh. Baitullah itu target idhofah, penggabungan dua kata menjadi satu, itu namanya idhofah. Biar tahu yang belum ngaji nahwu. Ya, ini pengalaman. Jadi makanya ngaji usul fikih itu sebenarnya ngaji lanjutan. Tentu setelah belajar nahwu, belajar sorof. Gitu. Maka usul fikih nggak mungkin diajarkan di kita. Terus, nah yang aneh itu belum pernah ngaji nahwu terus kemudian dapat usul fikih, langsung membahas maqasid syariah, plonga-plongo ya. Menerangkannya berat. Jadi startupnya berat gitu. Gitu ya. Nah ini menurut beliau Pak Bazueli ya, Profesor Dr. Bazueli, termasuk lafaz al-umum, termasuk lafaz yang umum adalah lafaz al-mu'minun dalam surat al-mu'minun ya, yang bunyinya qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman sesungguhnya adalah benar-benar telah beruntung, adalah benar-benar beruntung, adalah benar-benar beruntung. Titik. Jadi yang mengatakan untung itu Allah. Sekarang saya tanya, kalau kita dikatakan beruntung oleh orang, itu subjektif apa objektif? Ulangi, kalau kita dikatakan beruntung oleh orang, objektif apa subjektif? Minimal mengandung unsur untung kamu nikah sama dia. Iya, bagi orang yang pro. Tapi yang kontra, wah rugi kamu nikah sama dia.
Ya kan? Karena penilaian orang itu pasti subjektif. Maaf saja. Kalaupun seorang muslim harus mampu melihat selain yang dilihat, saya katakan tidak akan pernah manusia itu bisa melihat hakikat. Manusia itu tidak akan pernah bisa melihat sesuatu secara komplit 100%. Buktinya apa? Rasulullah Muhammad SAW, ya ini saya kira, mohon maaf ya, jadi wong muslim itu, jadi orang muslim tidak hanya melihat apa yang nampak, harus bisa melihat yang tidak nampak. Betul, tapi saya pastikan seseorang muslim tidak akan pernah bisa melihat secara 100% secara totality. 100% yang nampak maupun yang tidak nampak. Oh, yang nampak saja nggak pernah bisa kok. Apalagi yang sampai tidak nampak. Ya kemungkinan ada, tapi saya pastikan tidak sampai 100%. Mana dalilnya? Iya, Rasulullah Muhammad SAW, dan ini menjadi frame-nya orang-orang syariah, hakim tepatnya. Wa qala Rasulullah SAW, nahkumu bid-dawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita itu, saya dan Anda semua, menghukumi segala sesuatu. Kalau zaman Nabi ya Nabi, menghukumi segala sesuatu itu berdasarkan yang nampak. Dalam filsafat kita hanya menghukumi yang empirik. Yang tidak empirik itu urusannya dengan Allah. Allah lah yang mengetahui. Makanya dieling-eling loh. Kalau orang kok mengetahui batiniah itu sudah melampaui batasnya. Dieling-eling. Jadi gimana? Nahkumu bid-dawahir wallahu yatawalla as-sarair. Nahnu, kami, Rasulullah dan para pengikutnya, ya kita ini termasuk insyaallah, menghukumi segala sesuatu, entah perbuatan orang, perilaku orang, ya penampakan lahiriah di dunia ini. Sekali lagi kata Nabi, kita ini hanya dibebani atau punya kapasitas, punya ruang hanya yang lahir, hanya yang nampak, hanya yang empirik. Wallahu yatawalla as-sarair, sedangkan Allah lah yang menguasai, gitu ya, yang mengetahui, yang ya mengetahui, menguasai, ya mengendalikan as-sarair yang batin. Maka hati-hati. Kalau orang mengatakan saya tahu rahasia-rahasia yang kemarin, saya tahu rahasia-rahasia yang akan datang, bohong. Paham? Kalaupun benar, kemungkinannya juga kalau nggak karomah ya istidraj. Karena ini masih samar, Nabi ya sudah, itu jangan anda masuki, itu bukan wilayah Anda, bukan wilayah kita. Konon. Nah, sekali lagi kembali kepada tema. Rasulullah Muhammad SAW begitu memberikan koridor yang jelas bahwa kita menghubungi, Pak, gimana orangnya sholat ya baik. Pak, gimana dia bekerja ya baik. Yang jelas kalau dia bekerja menggunakan tuntunan ajaran ilmu, jelas ukurannya. Kenapa kamu bekerja katanya apa? Jual beli. Kamu kerja urusannya apa? Ijarah. Kamu kerja urusannya apa? Gadai, rohin, murtahin. Kamu urusannya kerja apa? Ijarah, mutanah, ya bitamlik. Kredit yang akhirnya akan menjadi milik saya. Misalkan ya, saya kerja sebagai kuli, itu ijarah. Saya bekerja sebagai karyawan, itu ijarah. Maka saya pastikan yang ujian skripsi di Fakultas Ekonomi, di Fakultas Syariah, mau ekonomi syariah maupun perbankan, saya pastikan ketika ketemu dengan saya pastikan Anda harus tahu ini akad apa. Semua perpindahan hak harus menggunakan akad. Ingat-ingat ini. Ini frame-nya teman-teman syariah. Sebenarnya aslinya ya. Jurusan Anda yang ekonomi syariah, perbankan syariah itu masuk fakultas syariah. FEB itu mestinya milik perguruan tinggi umum. Untuk maksudnya yang tahu ya. Karena FEB itu fakultas ekonomi bisnis itu miliknya perguruan tinggi umum. FEB itu regulasi baru sebenarnya. Ya untuk menarik pasar. Tapi saya pastikan kalau kami di Jogja ekonomi syariah
Perbankan syariah muamalah itu masuk fakultas syariah. Terus apa yang terjadi? Begini, semua perpindahan itu harus menggunakan akad. Nah, Rasulullah Muhammad SAW dengan tegas tadi ya, nahnu nahkumu bidullahi wallahu yatawalla asal. Allah lah yang mengetahui rahasia, Allah lah yang mengetahui yang tidak nampak, Allah lah yang mengetahui esensialisme dalam filsafatnya ini. Jadi kita wilayah empirisme, esensialisme adalah miliknya Allah, itu satu. Yang kedua, karena Allah yang mengetahui esensialisme, maka pastikan kabar gembira yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang mukmin yang sesungguhnya sungguh telah beruntung. Berarti kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada utusan Allah, beriman kepada qada qadarnya Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada qadarnya Allah yang baik maupun yang buruk, pasti kita beruntung. Jadi saat ini kita nggak nunggu bekerja terlebih dahulu, kita nggak nunggu kuliah selesai dulu, kita nggak nunggu bermasyarakat dulu untuk dikatakan beruntung, untuk dikatakan sukses. Saya katakan tidak nunggu itu. Dalam perspektif Al-Quran, the Quranic perspektif, bahwa kalau kita menyandang status al-mu'min, maka kita sungguh sudah dikatakan beruntung. Ingat ya, yang memberikan penilaian siapa? Manusia apa Allah? Kalau Allah subjektif apa objektif? Super objektif, maha subjektif, maha objektif, super objektif. Maka disinilah beruntung ya, kita bisa iman, menjaga keimanan kita dengan ibadah, menjaga keimanan kita dengan amaliah-amaliah yang positif, belajar atau mengajar. Dan mohon maaf saya tegaskan kepada seluruh adik-adik santri, mengikuti petunjuk guru-guru kami, kiai kami, ada yang baik di Al-Falah, Pelosok Kediri maupun di Krapyak, Yogyakarta maupun di Pati sendiri, guru kami lebih menekankan, tentu ini sebuah pilihan, bukan mengatakan paling benar, enggak. I'lam anna afdalat thariqati hiya at-ta'lim wa ta'allum. Ketahuilah sesungguhnya sepaling utama-utamanya atau yang lebih utama-utamanya berthariqah. Thariqah itu jalan menuju Allah, jalan untuk dekat kepada Allah. Dia jalan itu, thariqah itu adalah at-ta'limu wa ta'allum, mengajar dan belajar. Maka saya pastikan teman-teman yang belajar nulis, yang belajar dakwah, baik di secara visual maupun secara tertulis ya, saya pastikan Anda niatnya adalah belajar dan mengajar, dan itu adalah min afdolit thariqati, termasuk paling utamanya thariqah. Nanti kita akan ketemu kalau ngaji hikam belakang-belakangan ketemu. Itulah yang kita pilih. Maka mbak-mbak, punten sekali lagi, Anda yang sudah ngajar, Anda yang sudah berperan di masyarakat, misal Anda yang sudah bekerja, misal, tolong niati belajar. Tolong, kalau Anda punya kesempatan menyampaikan sesuatu, kalau memang Anda diberi hak untuk menyampaikan sesuatu, diniati ngajar. Sudah, kalau orang niatnya belajar, maka yang terjadi adalah tidak salah atau tidak jelek, yang ada adalah belum bisa dan belum tahu. Termasuk kita belajar, oh kamu belum ikhlas, kamu belum benar, enggak apa-apa, orang lagi belajar kok. Minimal kita dapat pahala belajar, sehingga kita bisa pahami kenapa Nabi begitu ya memerintahkan kepada kita utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini kalau kita menggunakan perspektif ini, maka sungguh Nabi itu sungguh menyiapkan kita. Nabi itu sangat futuristik melihat kita. Nabi itu menyiapkan masa depan kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa Kang Jalal? Iya, karena begini, kita ini nggak tahu ke depan kayak apa. Kita nggak tahu dengan pandemi seperti ini, pasca pandemi itu ada apa, gitu kan? Di tengah-tengah pandemi kita akan ada apa? Kalau Nabi mengatakan sisa umur kita, kalau kita ngaji ini ya, kalau kita memahami bahwa sisa umur kita adalah untuk mengamalkan hadis Nabi, ya sungguh kita beruntung. Kenapa? Kalau sisa umur kita ini kita gunakan untuk mencari ilmu, atau orang yang ingin mencari ilmu, tolong
Dan itu harus jadi catatan, maka kita akan menjadi beruntung. Kenapa? Iya, kalau orang meninggal dunia statusnya dalam mencari ilmu itu syahid. Ono lho karepe, maka Anda tidak punya alasan satupun untuk tidak merawat keinginan kuat, azam dan niat untuk belajar. Disitulah urgensinya kita menjadi orang mukmin. Ono lho Mbak. Jadi artinya ini menjadi kilas balik kita. Oh, ternyata Nabi membuat hadis pernyataan itu maknanya dalam. Iya. Rugi banget loh. Yang namanya niat kan cukup dalam hati. Soal ke depan kita nggak tahu. Iya, planning kita kalau memang ya kalau kita membuat apa ya semacam rencana strategis hidup kita. Saya umur 25 sampai 30 harus sudah nikah, punya anak. Umur 30 sampai 40 saya harus punya kemapanan dalam bekerja. Anak saya sudah sekolah sesuai dengan relnya. Usia 40 sampai 50 saya sudah mapan dalam karir saya. Itu silakan, register Anda silakan, rencana strategis Anda silakan. Tapi Allah juga punya mau loh. Allah juga punya keputusan. Apapun keputusan Allah itu pasti yang terjadi. Nah, karena keputusan Allah yang pasti terjadi, yang absolut, keputusan kita yang relatif, keputusan kita yang tidak mesti sesuai. Ingat, kalau status kita, kalau kita menstatuskan diri sebagai pencari ilmu, selesai urusan. Mau kita umurnya panjang sampai 40, mau kita panjang sampai 50, mau kita panjang sampai 60. Oke, itu urusan Allah. Tapi kalau kita punya niat untuk tolabul ilmi sampai mati, selesai urusan. Urusannya apa? Kita punya status yang jelas suatu saat meninggal dalam keadaan syahid. Loh, untungnya orang mukmin mana kuwi. Maka kan kebangetan terlalu. Wong modal ini aja enggak mau. Qad aflahal mu'minun, yang memberikan penilaian atau yang memberikan asesmen lapangan AL itu adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, legitimasi langsung, ketok palunya, legesnya itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemungkinan ini harus dijaga. Untung jadi rugi di calon saya ternyata nggak punya apa-apa. Maksudnya gimana? Ya orangnya bukan orang keren, ya tidak keluarga pejabat. Terus sholat nggak? Ya sholat. Rajin nggak? Rajin. Nggak ganteng putih, nggak cantik, lulus kowe ngaji. Jelas al-mu'minun itu mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau kita belajar ilmu nahu namanya sebat istighraq. Maka jajan istighraq mencakup semua jenis orang yang beriman kepada Allah. Itu namanya al-mu'minun. Dan yang kedua, kenapa kok tidak menggunakan al-mu'minat? Al-mu'minat. Enggak, karena apa? Al-mu'minun itu dalam bahasa Arab namanya taghlib. Di samping istighraq ada taghlib. Taghlib apa? Pendominasian lafaz. Jadi kalau lafaznya al-muslimun, al-muslimat masuk. Kalau kita mengatakan al-mu'minun, al-mu'minat masuk. Itu namanya at-taghlib. Jadi mbak-mbak ketika Anda yang disebut al-mu'minun kan bukan al-mu'minat, jangan ragu. Karena apa? Al-mu'minun disamping istighraq dengan alif lam itu juga at-taghlib, pendominasian lumrahnya saja. Orang itu ketika mengatakan laki-laki, perempuan muslim itu cukup diwakili lafaz al-muslimun. Laki-laki, banyak laki-laki yang beriman dan banyak perempuan yang beriman cukup diwakili dengan lafaz al-mu'minun. Jadi hari ini insya Allah kita sudah menjadi orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Gak usah nunggu nanti, sekarang pun kita sudah punya indikator kuat sebagai orang yang beriman. Buktinya Nabi, kita beriman kepada Allah. Mohon maaf ya, kemarin kita sudah sampaikan ya, doa ketika ngaji tafsir ya. Kita meyakini semua makhluk yang hidup pada era kenabian Nabi Muhammad itu adalah umatnya Kanjeng Nabi. Begitu, semua makhluk, semua yang diciptakan oleh Allah ketika Nabi hidup, Rasulullah Muhammad sampai Nabi wafat ila yaumil qiyamah itu umatnya Kanjeng Nabi. Jadi virus corona itu dalam perspektif ini melu umatnya Kanjeng.
Kenapa sholawat Jibril itu penting untuk kita baca? Iya, karena ini kita ingin menstatuskan diri loh. Hei, Rosvirus, kamu itu umat Kanjeng Nabi, saya juga umatnya Nabi. Saya datang ke sini, saya sujud di sini, saya ngaji di sini untuk mengagungkan Allah dan mencintai kekasihnya Allah, yang kamu adalah umatnya kekasihnya Allah. Ya kalau dijabarkan seperti itu loh. Paham Mbak? Jadi ingat-ingat, makhluk-makhluk yang hidup sekarang ini adalah menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa Nabi Isa alaihissalam dalam kitab Sahih Muslim bagian akhir, kalau saya baca kemarin kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah Mbah Hasyim Asy'ari, itu kepingin jadi umatnya Kanjeng Nabi, sehingga Nabi Isa nanti turun tidak lain adalah ingin menstatuskan diri sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untungnya kayak apa? Ya omongi wae virus. Ya sujud kita agak kita lamakan. Ada. Piye maksudnya? Kita komunikasi dengan Allah, munajat kepada Allah. Ya Allah, hari ini saya hanya bisa berserah kepadamu, ikhtiar lahiriah, ya wes. Teman-teman Jakarta itu mengatakan, Kang, ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Mau pakai masker 2, 3, 4, sampai 10, itu yang namanya virus sudah berkeliaran lewat udara. Yang bisa menahan secara lahiriah itu adalah kondisi fisik kita. Kalau orang mengatakan ini, ya itu saya kira belum selesai, belum titik, masih kuat. Ada satu hal yang prinsipil yang belum dibahas dengan baik, yaitu apa? Mereka adalah makhluknya Allah, mereka adalah umatnya Rasulullah, sebagaimana kita adalah makhluknya Allah dan umatnya Rasul. Maka tolong kalau malam Jumat saya pesan betul, hadirkan hati kita, khusukkan hati kita untuk hormat Kanjeng Nabi. Semoga Nabi berkenan hadir di tengah-tengah kita sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Kalau kita serius membaca maulid Nabi, membaca sholawat kepada Nabi, maka Nabi berkenan untuk hadir di tengah kita. Yang itu maknanya ketika Nabi berkenan hadir di tengah-tengah kita, maka tidak mungkin Allah mengadab kita. Amin ya rabbal alamin. Allah tidak akan mengadab ketika ada engkau Rasulullah di tengah-tengah kita. Wa maka Allah yu'adziba wa anta fihi. Allah sekali-kali tidak akan pernah menyiksa kaum, memberikan azab kepada kaum ketika di tengah-tengah itu ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keterangan dalam kitab An-Nikmah Al-Kubra yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini imunitas, tapi imunitas secara batin. Iya, benar loh. Untungnya kita menjadi orang mukmin yang dipanggil seperti itu. Kalau kita mengatakan hebat, ya hebat, mengumatkan Kanjeng Nabi. Kalau kita mengatakan tidak, dia tidak hebat, sama-sama makhluknya Allah. Itu jadi kesimpulannya, ya dengan pengajian materi kita al-umum pada kajian usul fikih malam hari ini, kajian filsafat hukum ini, ya harus kita pahami betul bahwa karena ini ngaji filsafat, ya otomatis saya akan menyampaikan beberapa teori filsafat ya. Artinya kita topang keilmuan ini. Ya, karena keilmuan ini kan begini. Jadi kita harus menempatkan keilmuan dari Al-Quran, dari hadis itu sebagai teori pokoknya. Nah, middle teorinya itu adalah ilmu manusia apa itu tadi. Ketika saya menyebut empirisme, saya menyebut esensialisme, itu adalah penopang. Dalam bahasa tadi, lahiriah, batiniah atau lahiriah yang rahasia, yang lahiriah atau lawannya adalah tadi yang sirriyah atau yang rahasia. Maka sekali lagi, ya kita apapun kondisi kita, taruhlah besok kita meninggal, pastikan kita sudah beruntung. Asalkan kita berstatus sebagai al-mu'minun minal mu'minin. Kalau dikasih apa? Al-mu'minin minal mu'minin. Belum ini kok orang belum memahami. Ini nggak mau mempelajari. Ini kan terlalu. Terus kita sudah ada dibatasi ruang gerak kita, terus kemudian kita tidak berbuat sesuatu untuk ketenangan batinnya kita, ya kayak apa lagi kita ini? Maka kesempatan kali ini sekali lagi mari kita gunakan komunikasi kita dengan Allah sebagai komunikasi yang utama, dan di tengah-tengah kita komunikasi dengan Allah ini pahami pula bahwa kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, dan ingat kalaupun itu virus, saya pastikan dia juga bertasbih kepada Allah. Jadi maknanya dia ikhtiar lahiriah kita lakukan, suruh jaga jarak ya jaga jarak,
suruh makan sehat ya makan sehat. Kita tidak hanya makan sehat dan halal. Kita tidak hanya memakai masker, tapi kita juga menjaga kesucian. Itu kita lakukan, harus. Tapi pada akhirnya kita harus meyakini betul bahwa ini semua adalah kehendak Allah, ini semua adalah makhluknya Allah, ini semua adalah umatnya Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat kata kuncinya adalah tidak mungkin Allah mengadab suatu kaum, suatu komunitas, the community, gitu kan. Ketika di tengah-tengah itu ada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya semoga, ya makanya ini saya pesan betul. Kenapa kok ketika berdiri, kata mahalul qiyam, kita kok dikasih minyak sama kangkang atau mbak-mbak, atau karena memang hormat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada sebuah riwayat Mbah Hamid Pasuruan, kebetulan cucunya ini adalah teman kami kuliah di Jogja. Itu Mbah Hamid Pasuruan ketika mahalul qiyam, beliau nggak kuat untuk berdiri. Selesai acara Mbah Hamid ditambah, jenengan kok mboten ngadeg, jenengan kok Anda kok tidak ikut berdiri. Kenapa? Saya tidak tega, saya nggak kuat untuk berdiri karena ada Rasulullah di tengah-tengah kita tadi, dan ya kaki ini tidak mampu untuk menyamai kedudukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking takdirnya Mbah Hamid Pasuruan kepada Kanjeng Nabi. Ya cuma kita ini kan ya kelas kita kan nggak seperti beliau. Ya kita kelas biasa ya mahal yang tapi tolong untuk tidak yang lain. Mikir yang lain jauh. Rabbi faghfirli dunubi ya Allah. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa ya Allah. Wamhu annas sayyiati ya Allah, hapuskan kejelekan saya. Rabbi farham mujtama'na ya Allah, rahmatilah pertemuan kami ini. Ghayatu husnul khitami, sebagai puncak pertemuan kami, pertemuan dengan orang-orang muslim. Ya Rasulullah jina, wahai Allah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, jina, semoga engkau berkenan hadir di tengah-tengah kita. Doanya kudu paham. Ya Rasulullah hijina, wahai utusan Allah, semoga engkau berkenan hadir di tengah kami. Li ziarah qasidina, agar engkau berkenan menziarahi, menjenguk kami ini yang gak pernah ketemu denganmu. Mohon maaf, sebagian tidak pernah menginjak tanah yang pernah kau injak, Mekah Madinah maksudnya. Saya masih pernah umroh sebenarnya. Untuk siapa saya pernah umroh? Saya pernah haji? Kan belum toh. Artinya apa? Kita minta Nabi untuk berkenan melihat kita yang dibanggakan Nabi di saat kita tidak pernah ketemu Nabi. Kalau orang Arab iman kepada Nabi, ya biasa pernah ketemu Nabi di bangga ini. Maka Nabi memberikan penghargaan kepada kita yang jauh ini. Besok di hari kiamat ada telaga yang saya peruntukkan kepada umatku. Sahabat GR, untuk saya Nabi enggak, bukan untuk kamu sahabat. Kalau kamu iman itu enggak heran, karena kamu ketemu saya langsung. Ini diperuntukkan kepada umatku yang tidak pernah ketemu denganku, tapi beriman kepada Allah, beriman kepadaku. Ya siapa ya kita ini? Penuh. Ya Rasulullah jina, li ziarah jina, nartaji minka syafaat. Kami mengharapkan syafaatmu, ya Allah. Melalui kekasihmu Rasulullah, kami meminta pertolongan kepada ya Allah. Semoga corona ini segera berakhir. Minimal kita dan saya gelem ibadah diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Indah rabbil alamin. Dan syafaat itu wahai Rasulullah adalah ketika nanti kami semua menghadap kepada Allah di yaumul mahsyar. Surat Toha tadi ayat berapa? 104. Al-mahsyar itu adalah gambaran yang disampaikan dalam qasidatul burdah, kalau teman-teman paham. Ya akramal khalqi man aludu bihi siwaka inda ulul adasil aman. Ini adalah nadhoman yang sering dibaca oleh Mbak Bisri, bapaknya Gusmus. Mbak Bisri itu kalau malam ya cerita Gusmus ketika khaldi kerapia, ini Mbak Bisri itu selalu doain. Ketika malam hari beliau bermunajat kepada Allah, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, ya akramal khalqi mali man aludu bihi, kepada siapa lagi kami berpegangan,
inda hululil hadasil amini, ketika terjadi gegap gempita hari kiamat yang sangat menakutkan seperti tafsir tadi Pak. Siapa yang jadi gondelan lagi? Siapa yang jadi pegangan lagi sebagai manusia? Tentu maknanya dan tidak lain engkau wahai ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Ini juga sama. Maaf saja, kita menggantungkan kepada dokter, dokter aja kepayang. Kita mengandalkan kepada kesehatan, tidak jelas. Kita hanya bisa gandulan kepada Kanjeng Nabi yang diberi otoritas oleh Allah untuk mengatur seluruh alam dengan keutusan beliau menjadi utusan Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirkan Kanjeng Nabi, hadirkan Rasulullah. Ya, makanya ini ya, mohon maaf Mbak Kakak, ya kalau nggak ada waktu, kalau nggak ada halangan, ya diharapkan bisa datang. Malam Jumat untuk merefleksikan diri kita itu siapa sih? Apa sih kita ini? Tidak harus corona saja yang bisa menyebabkan kita mati, kan bisa dengan yang lain, atau kejatuhan kejatuhan benda atau kecil bisa jadi mati, kepleset mati aja. Untuk jadi artinya apa? Ini menjadi peringatan bahwa itu menjadi tanda bahwa betapa kecilnya kita, betapa remehnya kita kalau sudah berhadapan dengan Allah wa Rasuluhu Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai tambahan catatan dalam lafaz umum yang pertama dari keterangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili ini yang menjadi bahan disertasi saya sendiri. Punten-punten ya. Semoga dengan materi ini kita nanti adik-adik ini yang terbuka untuk terus belajar. Ya karena ini usul fikih sudah perbandingan, tidak hanya satu mazhab tapi beberapa mazhab. Itu maknanya adalah dikorelasikan, disambungkan, dan alhamdulillah guru-guru kami pun ya bertemu dengan Prof. Wahbah Zuhaili, termasuk pihak guru kita, partner kita di Komisi Fatwa, Bapak Dr. Manus Kausa, Kiai Haji Abdul Muhajir, wakil pengasuh juga di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Situbondo, itu ketemu langsung dengan Prof. Wahbah Zuhaili, ada Pak Kiai Haji Malik Madani dan beberapa teman-teman kita yang duduk di Komisi Fatwa. Karena itu ya sebagai bentuk penghargaan, beliau ini orang yang berharga. Dan Prof. Wahbah Zuhaili mengatakan, apakah bacaan sholawat yang dibaca kepada orang sakit ada manfaatnya? Beliau jelas ada manfaat. Maka kenapa betul-betul Mbak, kalau mau sholat, kenapa meskipun Anda baca Quran terus bagus nggak apa-apa, tapi untuk sholat, tapi biasanya kan Allahumma sholli ala sayyidina, sholat itu karena apa? Kondisi kita lagi saat ini. Silakan yang bersekurang ya, tapi untuk saya minta waktu paling 15 menit, paling lama 10 menit, standarnya 5 menit kita baca sholawat itu dulu. Bentuk selamat kabeh, bentuk sehat kabeh, amin ya rabbal alamin. Itu Allah wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.